Halo semua, nama saya Sivie Janie AP dengan NIM 24111744104. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi yang terjadi dalam tumbuhan dari proses pengamatan fotosintesis. Tujuan pengamatan kita pada pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui bagaimana fotosintesis berlangsung. 2. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. 3. Mengamati perbedaan fotosintesis reaksi gelap dan terang. Keempat, mempraktekkan fotosintesis dengan reaksi gelap dan terang. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan menggunakan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk gula. Dalam proses ini, tumbuhan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Antara lain, faktor pertama adalah cahaya. Semakin banyak cahaya, maka semakin cepat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua adalah air. Tumbuhan itu membutuhkan air sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Yang ketiga adalah karbon dioksida. Gas ini diperlukan sebagai sumber karbon untuk membentuk glukosa. Dan yang terakhir adalah suhu. Suhu mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis. Terdapat dua proses fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADH. Sedangkan reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 untuk menghasilkan output berupa gula. Reaksi gelap atau siklus Calvin. Dinamakan siklus Calvin karena penemunya yang bernama Melvin Ellis Calvin. Kata siklus itu merupakan reaksi yang berjalan secara berputar-putar layaknya sebuah siklus. Reaksi Calvin ini terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi gelap ini akan menghasilkan gula senyawa gliseraldehid 3-fosfat, G3P. Reaksi ini membutuhkan 3 poin, yaitu CO2, ATP, dan NADH. Nah, reaksi gelap ini terjadi di membran tumbuhan yang bernama stroma. Adapun reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid dalam tumbuhan. Di membran tersebut ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan P700 dan fotosistem 2 dengan P680. Terdapat dua jenis reaksi terang pada fotosintesis, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Perbedaan keduanya adalah, pada fotofosforilasi non-siklik, proses ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Hasil utama dari jalur ini adalah ATP, NADPH, dan oksigen, O. Selain itu, pada jalur ini terjadi fotolisis air, yaitu pemecahan molekul air untuk menghasilkan oksigen. Sementara itu, fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1. Produk yang dihasilkan hanya ATP, tanpa menghasilkan NADPH maupun oksigen. Pada jalur ini, fotolisis air tidak terjadi, sehingga tidak ada oksigen yang dihasilkan dari proses ini. Terdapat 4 langkah utama yang harus dilakukan sebelum memulai pengamatan. Langkah pertama adalah menyiapkan 2 cup sebagai wadah yang akan digunakan untuk menanam kacang hijau. Langkah kedua, siapkan beberapa helai kapas yang nantinya akan digunakan sebagai media tanam pengganti tanah. Langkah ketiga, siapkan air yang diperlukan untuk membasahi kapas agar tetap lembab dan mendukung proses perkecambahan. Langkah keempat, siapkan kacang hijau sebagai objek utama yang akan diamati pertumbuhannya. Ini adalah hasil pengamatan dari praktikum fotosintesis kacang hijau dengan reaksi gelap dan reaksi terang selama 5 hari. Hasil yang sangat mencolok yaitu di reaksi gelap tumbuhan lebih panjang dibanding di reaksi terang. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah menunjukkan bahwa cahaya sangat memengaruhi pertumbuhan bibit kacang hijau. Di tempat gelap, bibit tumbuh sangat panjang dan rapuh karena hormon auksin yang tidak terhambat dan terjadinya etilasi, menyebabkan tanaman pucat dan kurus. Sebaliknya, di tempat terang, pertumbuhan bibit lebih pendek namun kokoh. Karena cahaya menghambat auksin dan memungkinkan fotosintesis optimal, menghasilkan daun hijau dan batang yang kuat.